Hai, welcome back to my YouTube channel bersama Amel Queen Sofia di sini. Hello sobat pembelajar bahasa Inggris dimanapun berada, terutama kalian, the student of senior high school. Mari merapat di sini. Kalau di video sebelumnya sudah pernah dibahas bentuk waktu lampau yaitu the simple past tense, pada video kita kali ini kita akan kupas tuntas bentuk waktu the past progressive tense atau dikenal juga dengan sebutan the past continuous tense yang merupakan salah satu ciri kebahasaan dari recount text. The past progressive tense sebagai salah satu grammar atau struktur yang penting untuk dipelajari. Maka kita akan bahas tuntas di sini bersamaan dengan penggunaan the simple past tense dalam satu kalimat. Seperti biasa, saya akan berikan juga soal latihan yang bisa dikerjakan. Let's check it out. Definition. According to the Cambridge Dictionary, the past continuous tense is defined as the grammatical form used for an action that someone was doing or an event that was happening at a particular time. The past progressive tense atau the past continuous tense digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung pada momen tertentu di masa lalu. Kegiatan tersebut sudah dimulai namun belum selesai pada waktu itu. Perhatikanlah rumus atau pattern dalam bentuk positif atau afirmatif dari the past continuous tense berikut ini. Untuk subjek I, she, he, dan it diikuti dengan to be was, kemudian verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing, complement, dan adverb of time. For example, I was playing piano at 7 o'clock p.m. Artinya, saya sedang bermain piano pada jam 7 malam lalu. Untuk kelompok subjek you, we, they, maka diikuti dengan to be were, kemudian verb ing, complement, dan terakhir adverb of time. For example, we were traveling to Bali last week. Kami sedang berlibur di Bali minggu lalu. Nah, bagaimana pola kalimat atau pattern bentuk negatif dari past continuous tense? Yaitu ada subjek, kemudian to be not, kemudian verb ing, complement, dan adverb of time. Untuk subjek I, she, he, dan it, maka diikuti was not atau wasn't, kemudian verb ing, complement, dan adverb of time. For example, I was not playing piano at 7 o'clock p.m. Artinya, saya tidak sedang bermain piano pada jam 7 malam lalu. Untuk subjek you, we, dan they diikuti were not atau bentuk pendeknya weren't, kemudian verb ing, complement, dan adverb of time. For example, we weren't traveling to Bali last week. Kami tidak sedang berlibur di Bali minggu lalu. Bagaimanakah pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya dalam the past continuous tense? Nah, sebelumnya harus dibedakan bahwa untuk jenis kalimat tanya seperti ini adalah bentuk yes-no question, yaitu bentuk kata tanya yang hanya membutuhkan jawaban ya dan tidak, yes or no. Baik, beginilah rumusnya. Letakkanlah to be di awal kalimat, kemudian ikuti dengan subjek, kemudian verb ing, complement, baru adverb of time. For example, was she playing piano at 7 o'clock p.m.? Artinya, apakah dia sedang bermain piano pada jam 7 malam lalu? Nah, untuk kalimat interrogatif secara tertulis, bubuhkanlah tanda tanya atau question mark. Cara menjawab jenis yes-no question adalah sebagai berikut. Was she playing piano at 7 o'clock p.m.? Yes, she was. No, she wasn't. Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, bagaimanakah pola dari kalimat interrogatif dari the past continuous tense yang menggunakan question word atau kata tanya? Perhatikanlah, question word diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti dengan to be, kemudian subject, verb ing, lalu adverb of time, dan jangan lupa question mark atau tanda tanya. For example, what was she doing at 7 o'clock p.m.? She was playing piano. What were you doing at 7 o'clock p.m.? We were playing piano. Summary of pattern. Positive. I was playing piano at 7 o'clock p.m. Negative. I was not playing piano at 7 o'clock p.m. Interrogative. Were you playing piano at 7 o'clock p.m.? Yes, I was. No, I was not. Question word. What were you doing at 7 o'clock p.m.? I was playing piano. Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, apa sajakah keterangan waktu dari the past progressive atau the past continuous tense ini? Yang pertama ada kata when, yang artinya ketika. Keterangan waktu ini digunakan untuk menggabungkan dua klausa atau dua kalimat. Nah, untuk kata when ini digunakan ketika suatu aksi terjadi pada saat suatu aksi atau peristiwa lain sedang terjadi. For example, we were doing our homework when our parents came home. Artinya, kita sedang mengerjakan tugas kita ketika orang tua kita pulang ke rumah. Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, when yang artinya ketika, dia berfungsi sebagai keterangan waktu bagi the past progressive tense.
Namun di dalam kalimat, when adalah subordinate conjunction, yaitu penghubung dua klausa atau dua kalimat. Adverb of time yang kedua yaitu ada while yang artinya selagi. Nah, while adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. For example, Elizabeth was watching on TV while Andy was taking a nap. For example, Elizabeth was watching on TV while Andy was taking a nap. Artinya, Elizabeth sedang menonton televisi, sedangkan Andy sedang tidur siang. Nah, ini dua kalimat ini sama-sama menggunakan the past continuous tense. Yang termasuk keterangan waktu atau adverb of time bagi the past continuous tense adalah specific time atau waktu yang spesifik. For example, at 7 o'clock p.m., yesterday, last night, last week, 2 days ago, dan lain sebagainya. Apa sajakah function dari the past continuous tense atau the past progressive tense? Yaitu yang pertama, to express action that were ongoing in the past. Menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. For example, they were roasting corn at this time last night. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan kejadian yang terinterupsi oleh kejadian lain di masa lalu. For example, when the phone rang, she was writing a letter. Fungsi yang ketiga yaitu two events that happens simultaneously in the past. Menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. For example, I was eating while my brother was studying. Nah, ini ada sebuah chart atau picture yang untuk membantu pemahaman kita dalam memahami kedudukan the simple past tense dan past continuous. Nah, perhatikan di dalam gambar ini ada dua action atau dua peristiwa yang terjadi di masa lampau. The past continuous tense ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah, itu artinya the past continuous tense adalah peristiwa yang sedang berlangsung ketika ada satu peristiwa lain yang terjadi. I was eating dinner, saya sedang makan malam, when he called me last night, ketika dia menelponku malam lalu. Atau, when he called me last night, ketika dia menelponku tadi malam, I was eating dinner. Saya sedang makan malam. Waktunya berlatih. Practice makes perfect. Exercises A. Put the verbs into the correct form. Past simple, I did, or past continuous tense, I was doing. Tugasmu adalah merubah kata kerja yang ada di dalam kurung, apakah menjadi simple past tense, yaitu menggunakan kata kerja verb kedua, ataukah berubah menjadi past continuous tense, atau yang menggunakan verb ing. Number 1. I fall asleep when I watch television. Agar bisa menjawabnya, perhatikan dulu di dalam kalimat ini ada dua kalimat. Mana yang durasinya lebih lama, berarti menggunakan past continuous, sedangkan ada peristiwa yang terjadi lebih pendek durasinya, berarti itu menggunakan simple past tense. So, jawabnya adalah I fell asleep when I was watching on television. Saya tertidur ketika saya sedang menonton televisi. Number 2. The phone ring when I have a shower. Jawabnya, the phone rang when I was having a shower. Artinya, telepon berbunyi ketika saya sedang mandi. Untuk nomor 3 dan 4, cobalah untuk mengerjakannya. Jangan khawatir, cek jawabanmu di answer key atau di kunci jawaban di akhir video. Exercises B. Put the verb into the correct form, past continuous or past simple. Ini hampir sama dengan exercises A, bahwa tugasmu adalah menentukan mana kalimat yang harus menggunakan past continuous, mana kalimat yang harus menggunakan past simple. Jadi ada dua kalimat atau dua tenses dalam satu kalimat. Number 1. George fell off the ladder while he painted the ceiling. Jawabnya, George fell off the ladder while he was painting the ceiling. Number 2. Last night, I read a book in bed when suddenly I hear scream. Jawabnya, last night I was reading a book in bed when suddenly I heard scream. Number 3. You watch television when I phone you? Jawabnya, were you watching television when I phone you? Nah, cobalah kerjakan nomor 4, 5, dan 6, lalu cek jawabanmu di answer key. Exercises C. Choose A, B, C, or D as the best answer. Number 1. We didn't go out because it blah blah blah. A is raining, B rains, C was raining, D raining. Jawabannya adalah C was raining. We didn't go out because it was raining. Nah, cobalah kerjakan nomor 2, 3, dan 4, lalu cek jawabanmu di answer key di slide terakhir di video ini. Answer key. Exercises A, exercises B, exercises C.
Nah, itulah penjelasan lengkap tentang the past continuous tense atau the past progressive tense. Nantikan video selanjutnya kita akan membahas prosedur teks. Thanks for watching. See you. Bye.